Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul Nabi dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Kisah sebelumnya kita sudah sampai pada bagaimana masyarakat Mesir kemudian ditimpa azab dan bencana dari Allah, ya. Bermacam-macam azab bencana dari Allah. Namun hal itu tidak menyebabkan atau tidak membuat Fir'aun dan sebagian masyarakat Mesir yang masih ingin menjadikan Bani Israel sebagai budak mereka menjadi sadar. Tidak, mereka tetap teguh pada pendiriannya, sehingga akhirnya sampai pada puncak azab, yaitu meninggalnya anak sulung mereka, yang disusul kemudian tenggelamnya Korun dan seluruh rumah dan harta bendanya, dan bekasnya bekas tempat tinggalnya yang ditelan bumi itu kemudian menjadi bagian dari Danau Al-Rayan yang juga dikenal sebagai Danau Korun, karena bekas rumah tinggal Korun telah menjadi bagian Danau Al-Rayan, sehingga menjadi danaunya kemudian lebih dikenal dengan Danau Korun. Atas peristiwa itu membuat merentah sudah sampai puncak kemarahannya yang sudah tidak bisa bendung lagi hasratnya untuk memusnahkan Bani Israel. Ya. Mereka kemudian melakukan rapat, ya, bagaimana memusnahkan Bani Israel yang jumlahnya memang lebih besar dari jumlah penduduk asli Mesir sendiri. Namun akhirnya Nabi Musa dan Nabi Harun mendengar rencana itu dan kemudian berdoa kepada Allah. Ya. Pada Quran surat Asy-Syu'ara 52 disebutkan bahwa Nabi Musa dan Nabi Harun kemudian di rumah ibadahnya berdoa memohon petunjuk Allah menghadapi rencana Fir'aun yang akan memusnahkan Bani Israel. Wahyu kemudian turun kepada Nabi Musa bahwa Allah memerintahkan mereka, Nabi Musa dan Nabi Harun, memimpin Bani Israel keluar dari Mesir. Mereka harus berangkat meninggalkan Mesir pada malam hari, ya. Karena mengapa malam hari? Pasti Fir'aun akan dan bala tentaranya akan mengejar, sehingga butuh selisih waktu yang waktu itu tidak diduga oleh Fir'aun, sehingga ada selisih jarak nantinya, ya, antara Fir'aun yang akan mengejar dengan Bani Israel. Dengan wahyu itu maka saatnya telah tiba ketetapan Allah yang memerintahkan Nabi Musa, Nabi Harun dan Bani Israel keluar dari Mesir. Pada saat itu, ketika proses wabah itu, semua Bani Israel telah berada di Gosyen, sehingga dengan cepat mereka dapat mempersiapkan diri untuk segera keluar dari Mesir. Peristiwa ini tentu akan menjadi peristiwa bersejarah yang mungkin juga tidak ada duanya, di mana 1 juta, ya kira-kira 1,5 juta orang tiba-tiba pergi dari suatu tempat, ya. Bani Israel hijrah, ya. Hijrah dari Mesir akan menuju tempat yang dijanjikan kepada mereka oleh Allah, yaitu Baitul Maqdis. Seperti yang ditetapkan oleh Allah, mereka kemudian pada malam hari yang sudah ditentukan mereka mulai bergerak. Sebelumnya ada yang ketinggalan bahwa mereka ingat pada nubuah Nabi Yusuf, bahwa pada saatnya mereka akan ditunjukkan oleh Allah jalan keluar dari Mesir, dan pada saat mereka keluar dari Mesir mereka diminta membawa tulang belulang
Nabi Yusuf untuk dikuburkan lagi di Baitul Maqdis. Dan mereka melaksanakan itu. Dan pada suatu malam akhirnya mereka mulai bergerak. Nabi Musa dan Nabi Harun membimbing mereka menuju wilayah yang disebut wilayah Sukot, ya, di selatan Gurun Sur. Pagi-pagi masyarakat yang lain di Goshen tahu-tahu mereka tidak menemukan lagi seorang pun Bani Israel ada di tempat tinggalnya. Goshen dan Avaris betul-betul telah menjadi kota mati, ya. Menjadi kota mati karena ditinggalkan oleh hampir semua penduduknya. Ya. Di Avaris mungkin ada beberapa orang tentara, ya. Beberapa puluh atau ratus tentara Fir'aun yang ada di kota Avaris yang sedang dibangun menjadi kota Rameses, ya. Pagi itu mereka tahu tiba-tiba kota menjadi senyap, tidak ada penduduknya sama sekali. Demikian pula wilayah Goshen tidak ada penduduknya sama sekali. Bani Israel malam itu telah pergi dengan membawa seluruh harta bendanya, ya, maupun termasuk ternaknya. Mereka membawa, kalau orang bilang itu cikar, ya, yang seperti gerobak yang ada beroda dari kayu, ya, cikar untuk tempat mengangkut harta benda, ya. Jadi tiba-tiba jadi Bani Israel keluar dengan barisan yang panjang, dengan ternak, dengan cikar dan sebagainya, ya. Tentu masyarakat Mesir kaget, ya, karena tiba-tiba Bani Israel menghilang secara bersamaan. Merentah mendapat laporan bahwa Bani Israel telah meninggalkan rumahnya, dan tentu hal itu membuatnya sangat marah, ya. Apalagi saat itu bangsa Mesir masih dalam keadaan berkabung, ya. Dalam keadaan berkabung karena ditinggal anak sulung, ya. Merentah juga mendapatkan laporan bahwa Bani Israel ternyata pergi tidak melalui utara, ya, tidak melalui utara Gurun Sur, tapi selatan Gurun Sur, ya. Selatan Gurun Sur. Kenapa tidak melalui utara Gurun Sur? Karena di utara itu berarti melalui pantai. Ketika melalui pantai itu berarti nantinya akan bertemu dengan wilayah yang telah dikuasai oleh suku Filistin. Saat itu suku Filistin adalah suku yang jumlahnya juga cukup besar. Dengan demikian, jika melalui wilayah utara, maka akan terhadang oleh suku Filistin, tapi juga dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, dan Bani Israel bisa dijepit dari dua arah. Oleh karena itu, Nabi Musa dan Nabi Harun membawa Bani Israel melalui wilayah selatan Gurun Sur, ya. Fir'aun mengetahui bahwa dengan mudah dapat diketahui, ya, bahwa dengan jumlah 1,5 juta orang itu, maka jejaknya dapat dikenali menuju ke arah mana. Kemudian setelah ada laporan itu, kemudian Fir'aun segera mengumpulkan tentaranya dari seluruh kota, ya. Dari seluruh kota dikumpulkan di kota Rameses atau Avaris yang dibangun lagi itu, ya. Mereka dikumpulkan semuanya di Rameses untuk mengejar Bani Israel, ya.
Dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 53-56 menginformasikan bahwa meskipun Fir'aun selalu menganggap Bani Israel adalah kekuatan yang kecil dan lemah, namun Fir'aun tetap waspada, ya, karena mereka adalah penduduk biasa yang tidak memegang senjata dan tidak pengalaman berperang. Namun Bani Israel adalah penduduk Mesir yang jumlahnya besar mengalahkan jumlahnya penduduk asli Mesir, ya, yang terbiasa bekerja keras, bekerja kasar, sehingga fisiknya itu cukup kuat, terbiasa bekerja rodi. Ya. Sehingga Fir'aun dan Haman perlu membawa bala tentara yang cukup besar pula. Ya. Yang akan dimusnahkan adalah orang yang berjumlah 1,5 juta lebih. Kalau menurut kita bilangan, pada saat keluar itu Bani Israel yang berumur 20 tahun ke atas, ya, itu jumlahnya 600.000 lebih. Ya. Dengan demikian kalau yang diperhitungkan itu adalah mereka yang 600.000 lebih itu, maka Fir'aun tentu memerlukan tentara yang cukup besar, bala tentara yang cukup besar, sehingga Fir'aun kemudian mengerahkan seluruh bala tentaranya dari seluruh kota, ya, dari seluruh kota di Mesir. Kalau 1 lawan 2, ya, 1 lawan 2, maka dibutuhkan 300.000 bala tentara. Kalau 1 lawan 3, maka dibutuhkan bala tentara sekitar 200.000. Jadi bisa diperkirakan bahwa Fir'aun mengumpulkan tentara, bukan hanya bala tentara, tapi juga rakyat Mesir untuk mengejar Bani Israel dan membunuh Bani Israel. Itu maka diperlukan kira-kira jumlahnya 200.000 sampai 300.000 orang keluar dari Mesir. Dengan jumlah seperti itu, maka boleh dikatakan jumlah penduduk Mesir pada saat itu yang tinggal di Mesir, kalau dikurangi dengan jumlah Bani Israel dan tentara Fir'aun yang mengejar Bani Israel, maka tinggal ya sekitar 800.000 sampai 1 juta orang, ya. Jadi mungkin sekitar 30 sampai 35% dari penduduk semula. Jadi betul-betul Mesir akan kehilangan jumlah orang yang sangat besar. Bukan hanya jumlah orang yang sangat besar, ya. Tapi ketika keluar itu tentu membawa seluruh peralatan perang yang dimiliki oleh Mesir, ya, pada masa itu. Mulai dari kereta perang, kuda perang, tombak, pedang, panah dan sebagainya. Bukan hanya itu, karena mereka butuh makan, ya. Maka mereka harus mengeluarkan harta kekayaan mereka, baik yang ada di gudang-gudang maupun di ladang-ladang perkebunan, ladang pertanian, ya, ladang pertanian gandum maupun peternakan mereka, untuk diangkut sebagai logistik mengejar Bani Israel. Jadi bisa dibayangkan cukup besar, ya, logistik yang harus dikerahkan cukup besar, meskipun tidak sebesar logistik yang dibawa Bani Israel, ya. Karena seluruh logistik Bani Israel tentu dibawa semua, tidak ada harta yang ketinggalan, ya. Mungkin ada harta, tapi harta yang ketinggalan rumah dan barang-barang yang tidak bisa diangkut, ya. Tapi untuk keperluan makan dan minum pasti Bani Israel lebih besar karena jumlahnya sekitar 1,5 juta orang. Jadi bisa dibayangkan ada sekitar 1,8 juta orang bergerak keluar dari Mesir, ya. Ini adalah contoh gambar, ya. Contoh gambar rombongan Bani Israel dan Cikar, ya, untuk mengangkut, ya, Cikar untuk mengangkut logistik Bani Israel, ya. Mereka berjalan dengan gembira karena mereka membayangkan kemerdekaan, kebebasan yang mereka sudah tunggu dalam waktu ratus tahun, ya, tidak sekedar
setahun, 2 tahun atau puluhan tahun, tapi beberapa ratus tahun ya mereka diperbudak sejak masa Ahmose ya, dinasti ke-18 dan dilanjutkan dinasti ke-19 ya. Fir'aun Mesir ya. Jadi 100 tahun lebih lah mereka diperbudak, ditindas. Gerakan diam-diam dan tiba-tiba dan gerakan Fir'aun mengumpulkan tentara kemudian menuju wilayah Gurun Sur membuat itu ada jarak antara bala tentara Fir'aun dengan Bani Israel ya. Cukup jauh, awalnya cukup jauh jarak itu. Kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 21 menginformasikan Nabi Musa membawa Bani Israel berputar ke arah tenggara. Ya, ke arah tenggara. Tenggara itu adalah apa? Timur selatan, ya betul, timur selatan. Ke arah tenggara, ke arah padang gurun yang berbatasan dengan Laut Merah, yaitu Gurun Sur, ya, yang penuh, yang laut terberau, yang Laut Merah di situ banyak terberau. Ya. Jadi menuju ke arah itu. Ayat pada kitab Keluaran menggambarkan perjalanan Bani Israel ya. Saat berjalan pada siang mengarungi padang gurun yang gersang, mereka dinaungi awan. Ya. Ya, peristiwa ini mengingatkan kita ya, kalau Nabi Muhammad berdagang itu rombongan Nabi Muhammad itu dinaungi awan. Nah, Bani Israel bersama-sama Nabi Musa dan Nabi Harun di kitab Keluaran juga dikisahkan digambarkan bahwa rombongan Bani Israel yang jumlahnya 1,5 juta lebih ini ketika siang hari mereka dinaungi awan ya. Dan jika malam hari mereka tetap berjalan, mereka diterangi dengan obor untuk menerangi jalan. Nah, jadi jadi kisahnya Bani Israel hijrah dari Mesir ini mengingatkan kita juga bahwa Nabi Muhammad pernah kalau berjalan berdagang itu dinaungi awan ya. Mereka setelah sampai pada Sukot ya, tidak lama kemudian mereka bongkar karena mereka sudah memberitakan bahwa merentah juga mengejar mereka. Mereka kemudian membongkar kemah, melanjutkan perjalanan menuju wilayah Etam ya, di tepi padang gurun ya. Jadi di tepi padang gurun ini berarti tepi Gurun Sur bagian selatan ya. Fir'aun menduga bahwa gerakan Bani Israel yang berputar itu adalah gerakan untuk mencari tempat mereka untuk bersiap-siap menghadapi tentara Fir'aun. Jadi Fir'aun sudah membayangkan bahwa mereka akan bertempur dengan Bani Israel. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 57 sampai 59 menginformasikan Allah telah mengeluarkan atau menggerakkan Fir'aun dari kata Ramses dan bala tentaranya bahkan rakyat Mesir untuk mengimbangi jumlah penduduk Israel dengan membawa bekal hampir semua harta benda yang dimilikinya ya. Jadi ketika mengejar ini luar biasa kekayaan yang dibawa, yaitu Al-Quran menyebut membawa bekal hampir semua harta benda yang dimilikinya. Setelah dari Etam, kitab Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai 2 menginformasikan Nabi Musa kemudian kembali memutar arah. Jadi tidak hanya satu arah tapi agak berputar-putar gitu ya.
agak berputar-putar, yang itu dibaca oleh Fir'aun sebagai mencari tempat untuk medan perang. Ya. Mereka kemudian berkemah di Bil-Hahirot. Jadi kitab Keluaran pasal 14 ayat 1-2 menyebut bahwa Bani Israel berkemah di Pi-Hahirot, ya, di Pi-Hahirot. Kemudian setelah itu mereka bergerak lagi menuju daerah antara Migdol dengan laut, tepat di depan Baal Zephon. Ya. Nama Baal Zephon ini cukup menarik, ya. Ada kata-kata Baal di situ. Berarti masyarakat Mesir, rakyat Mesir itu tidak hanya penduduk asli Mesir, tapi juga penduduk dari Kanaan, ya. Penduduk dari Kanaan yang menyembah dewa Baal, karena tempat itu disebut di depan Baal Zephon, ya. Jadi ada selain Bani Israel sebagai suku asing, ternyata juga ada suku asing lainnya dari Kanaan, ya, dari tanah Kanaan yang penyembah berhala, yang mungkin konsentrasinya di Baal Zephon itu, ya. Di Baal Zephon ini Bani Israel membuka kemah lagi di tepi Laut Merah, ya, bagian utara. Jadi Laut Merah bagian utara. Kitab Keluaran pasal 14 ayat 3-4 ya, menginformasikan Fir'aun kemudian menganggap Bani Israel telah tersesat, bahkan tidak menemukan jalan, tidak menemukan medan perang, ya. Karena Baal Zephon adalah tempat yang persis di tepi laut, mereka tidak bisa bergerak lagi, ya. Depan mereka tepi laut, samping kiri mereka, ya, utara mereka padang gurun yang sulit dilalui oleh jumlah orang yang sangat besar jumlahnya. Jadi Fir'aun menganggap Bani Israel sudah tidak bisa bergerak lagi. Maka kemudian Fir'aun bergegas untuk mengejar Bani Israel yang sudah terjebak, ya, sudah terjebak oleh laut dan padang gurun. Akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya semakin dekat dengan lokasi Bani Israel, ya. Kemudian kitab Keluaran pasal 14 ayat 19-20 mengisahkan ketika suatu malam, ya, jadi ketika perjalanan tidak dilanjutkan dan suatu malam, pada suatu malam malaikat membuat sekat awan gelap, ya, yang dapat membuat pandangan sangat membingungkan, ya. Pasukan merentah otomatis berhenti dan tentaranya tidak dapat mendekati posisi Bani Israel. Sudah dekat tapi tidak bisa mendekati posisi Bani Israel. Mereka dipisahkan oleh suatu alam yang sangat gelap yang berangin sehingga menghentikan langkah Fir'aun, ya. Bani Israel tentu memandang awan gelap itu sebagai pertolongan bagi mereka, sehingga mereka dapat beristirahat dengan tenang, ya. Namun pagi harinya ketika awan gelap telah berlalu, ketika matahari mulai terbit, ternyata dari kejauhan di horizon padang pasir nampak titik-titik dalam jumlah yang lumayan banyak bergerak, ya, yang bergerak perlahan-lahan dengan arah menuju ke tempat Bani Israel berhenti. Kecemasan Bani Israel kembali memuncak dan mulai ribut, ya. Tingkah lakunya menjadi tidak terkendali. Sebagian di antara mereka kemudian mengerubuti Nabi Musa dan Nabi Harun sambil berteriak-teriak histeris dan semakin sulit ditenangkan, ya. Namun Quran surat Asy-Syu'ara 60-64, Quran surat Thaha 77 dan kitab Keluaran pasal 14 ayat 21-22 menginformasikan tentara merentah yang telah menyusul dan melihat Bani Israel dengan jarak yang sudah sangat dekat, yang kemudian membuat nafsunya semakin meningkat ini, segera ingin menyerang dan menghabisi Bani Israel, ya.
nafsunya sudah menggelegak, ya, sampai ke ubun-ubun, membuat akalnya hilang, ya, tidak lagi berpikir. Mereka melihat Bani Israel sudah di depan mata dan tangan mereka ingin segera mengayunkan pedangnya untuk menebas musuhnya. Tentu kondisi seperti itu sangat membuat Bani Israel, ya, Bani Israel yang tidak punya pengalaman perang menjadi sangat panik. Ya. Mereka mengerubuti Nabi Musa itu tadi. Mereka menjadi histeris. Ya. Allah dengan sengaja mulai mendekatkan jarak, ya, antara Fir'aun dengan Bani Israel. Dengan mendekatkan jarak itu, Fir'aun justru terlupakan, ya. Akalnya sudah tertutupi oleh nafsunya untuk segera menumpas habis Bani Israel. Sedang Nabi Musa, ya, dan Nabi Harun harus dalam situasi itu harus meyakinkan kaumnya yang semakin panik. Ya. Nabi Musa dan Nabi Harun mengatakan bahwa mereka tidak akan tersusul oleh merintah. Mereka harus yakin bahwa selama ini Allah telah menolong Bani Israel. Mereka sudah melihat, menyaksikan bagaimana macam-macam azab Allah menimpa macam-macam azab Allah menimpa rakyat Mesir. Ya. Bani Israel harus yakin, ya. Diyakinkan lagi, jangan sampai panik dan seterusnya. Mencoba menenangkan sambil Nabi Musa dan Nabi Harun ini menunggu perintah Allah berikutnya bagaimana. Usaha menenangkan dengan susah payah, meskipun dengan mengingatkan bagaimana Allah menolong Bani Israel dengan mengeluarkan azab bagi rakyat Mesir itu tidak sepenuhnya bisa mengatasi kepanikan Bani Israel. Nabi Musa dan Nabi Harun kemudian berdoa kepada Allah bagaimana segera mengatasi persoalan ini. Dengan doa tersebut kemudian langsung datang wahyu kepada Nabi Musa agar Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Dengan turunnya wahyu itu, Nabi Musa kemudian segera melepaskan diri dari kerumunan kaumnya, ya, dan berlari menuju pantai, ya, menuju tepi laut. Bani Israel tentu kaget melihat perbuatan Nabi Musa itu. Kenapa Nabi Musa justru mau terjun ke laut? Begitu mungkin pikirnya. Mungkin mereka menganggap Nabi Musa akan bunuh diri. Ya, mungkin begitu, ya. Karena mereka tidak mendengarkan wahyu itu. Yang tahu adalah Nabi Musa saja. Tiba-tiba Nabi Musa lari ke arah laut. Tepat di bibir laut, Bani Israel kemudian menyaksikan Nabi Musa tidak menceburkan diri, ya. Tapi mereka tiba-tiba melihat Nabi Musa tegak berdiri dan mengangkat tinggi-tinggi tongkatnya. Kemudian meneriakkan nama Allah yang Maha Besar, ya. Kemudian setelah itu dipukulnya air laut dengan keras, ya. Setelah tongkat memukul air laut itu, tiba-tiba air laut bergerak hebat. Ya. Muncul angin dari arah timur, berarti dari arah pantai seberang, ya. Arah pantai seberang yang anginnya sangat keras, ya. Anginnya sangat keras, membelah laut itu, dan akhirnya laut itu, air laut terbelah menjadi dua. Ya. Ada daratan yang terbentuk dari dasar laut. Ya. Dasar laut, ya, itu berubah menjadi jalan, dan di kanan kirinya berdiri gunungan air yang tinggi. Tentu suatu pemandangan yang sangat dahsyat yang tidak akan pernah terulang. Jauh berbeda dengan tsunami, ya. Jauh berbeda dengan tsunami. Karena ini ada gunungan laut di kanan kiri. Kalau tsunami kan air laut tiba-tiba menyusut, kemudian datang lagi dalam ombak yang besar, kemudian kembali lagi ke laut dengan membawa semua benda yang tertimpa oleh
air laut masuk ke laut ya. Tapi kalau ini ada gunungan laut di kanan kiri dan di tengah-tengah gunungan air laut itu ada jalan untuk lewat. Bisa kita bayangkan bagaimana jalan kemudian kanan kiri ada gunungan laut yang mungkin airnya juga bergerak-gerak menakutkan ya. Nah, ini adalah gambar ya, gambar tentang gunungan laut ya, yang ya cukup dahsyat ya. Jadi mungkin itulah gambarannya ya. Persisnya kita tidak tahu, tapi bisa kita bayangkan tidak jauh seperti ini. Jadi ada jalan di tengah-tengah, kanan kiri ada gunungan air laut yang bergerak-gerak ya. Jadi bergerak-gerak gimana? Air seolah-olah akan tumpah lagi ya. Tentu perintah yang seperti itu tidak diduga oleh siapapun. Ya. Bahkan juga tidak diduga oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya. Ya. Karena baru ketika di tepi laut itulah mendapatkan perintah untuk memukul air laut yang berakibat seperti itu. Ya. Tentu ini pemandangan yang sangat luar biasa, membuat terpesona banyak orang. Semua orang yang melihatnya. Membuat terpesona semua orang yang melihatnya. Ketika semua orang terpesona melihat pemandangan seperti ini, kemudian terdengar teriakan Nabi Musa memanggil dan memerintahkan agar Bani Israel menyeberangi laut melalui jalan dari belahan laut tersebut. Yang awalnya ragu-ragu, tapi sudah tidak ada pilihan lain lagi karena tentara Fir'aun sudah semakin nampak jelas mendekat. Ya. Kemudian Bani Israel dengan segera menyusul Nabi Musa. Ya. Mereka kemudian mendahului Nabi Musa untuk menyeberang, melewati jalan itu menyeberang ke pantai seberang, ya, ke pantai yang di seberangnya. Tentu mereka menyeberang di tengah-tengah gunungan air dengan heran, ya, bercampur takut. Namun lama-kelamaan menjadi kegembiraan luar biasa karena air laut itu tidak tumpah. Ya. Air laut itu meskipun bergerak-gerak, meskipun menjadi gunungan air tapi bergerak-gerak tapi tidak tumpah. Mereka segera menyadari bahwa Allah telah menolong mereka melalui mukjizat Nabi Musa. Dengan cepat, ya, situasi yang menakutkan itu, mempesona sekaligus menakutkan itu kemudian berubah menjadi kegembiraan luar biasa dan segera mereka menyeberang melalui jalan tersebut. Ya. Ini adalah gambar ketika Bani Israel menyeberang, ya, melalui jalan yang terbentuk dari belahan air laut. Nabi Musa mengawasi perjalanan Bani Israel yang jumlahnya sekitar 1,5 juta orang. Nampak dalam gambar Bani Israel menyeberang dengan riang gembira. Ya. Kitab Keluaran pasal 14 ayat 23 sampai 30, Quran surat Asy-Syu'ara ayat 65 sampai 66, Quran surat Al-Qasas ayat 39 sampai 42, Quran surat Az-Zariyat ayat 40, Quran surat Az-Zukhruf 5556, Quran surat Al-A'raf 136 menginformasikan merentah dan tentaranya tentu juga menyaksikan pemandangan yang sangat luar biasa tersebut. Tapi nafsu mereka sudah tidak bisa, sudah menutupi akal mereka, sehingga mereka tidak sampai berpikir bahwa laut bisa terbelah seperti itu karena mukjizat Nabi Musa. Mereka menganggap melewati tempat itu ya seperti halnya Bani Israel yang melewati tempat itu dengan aman. Jadi merentah dan bala tentaranya kemudian menyusul masuk ke jalan di tengah-tengah gunungan air laut itu tersebut, ya.
Jadi mereka merasa aman, ya, karena nafsu mereka sudah tertutup, ya. Akal mereka sudah tertutup nafsu mereka untuk segera membunuh itu. Padahal mukjizat itu muncul dari dari pihak orang-orang yang mereka mau bunuh, ya. Jadi akal mereka sudah tidak berpikir lagi bahwa mereka akan segera bisa mengejar Bani Israel dan segera membunuh Bani Israel di tengah-tengah laut itu, di tengah-tengah gunungan air laut itu. Jadi sudah akalnya sudah tidak jalan lagi, tertutup oleh nafsu yang luar biasa. Pada akhirnya ujung rombongan Bani Israel sudah berada di daratan seberang, ya. Dan tidak lama kemudian semua rombongan Bani Israel sudah berserta seluruh ternak gembalanya telah naik ke daratan, dan tinggal rombongan merentah dan bala tentaranya masih berada di jalanan tengah-tengah laut itu, ya. Nabi Musa sendiri setelah Bani Israel menyeberang semua, tetap berada di tepi air laut menunggu perintah Allah berikutnya. Nah, ini adalah gambar bagaimana Bani Israel telah mulai meninggalkan gunungan laut, ya, sudah sampai pada pantai di seberangnya. Di sisi pasukan merentah, ya, tiba-tiba, ya, yang di bagian belakang, ya, merasakan gerak mereka menjadi terlambat. Bagian belakang adalah bagian logistik, ya, pasti bagian logistik. Gerak mereka menjadi lambat, tiba-tiba mereka merasakan air juga jalan menjadi basah. Demikian pula tidak lama kemudian ada kepanikan di depannya, ya, kepanikan dari bala tentara Fir'aun di depannya, yang kakinya mulai menginjak daratan yang semakin lama semakin basah, dan kaki mereka sulit untuk digerakkan. Bagian belakang pasukan Fir'aun ini, bala tentara Fir'aun ini, kemudian kembali lagi ke pantai, balik ke pantai. Ya, sebelum mereka menyeberang. Fir'aun tahu bahwa bala tentaranya sebagian bala tentaranya yang bagian belakang balik ke pantai. Namun Fir'aun tidak bisa apa-apa karena jaraknya tentu dengan ratusan ribu orang itu sangat jauh. Meskipun melihat Fir'aun tidak bisa apa-apa. Apalagi Fir'aun juga terbendung oleh bala tentaranya di belakangnya yang juga tidak bisa bergerak. Ya. Air mulai muncul, ya, di kaki mereka air mulai muncul, membuat mereka panik. Namun akhirnya ada sebagian kecil bala tentara Fir'aun yang bisa mencapai pantai, ya. Bisa mencapai pantai. Ada bala tentara yang selamat, ya, dan mereka kembali dan mereka akhirnya sampai pada pantai lagi. Tidak lama kemudian, ya, ketika terlihat bala tentara Fir'aun dan Fir'aun tidak bisa bergerak, ya, tertancap kakinya, tiba-tiba turun perintah kepada Nabi Musa untuk mengayunkan tongkatnya ke pinggir laut, ya, lagi, ya. Jadi dipukulkan ke pinggir ke pantai, ke pantai yang seberangnya, ya, tempat mereka menyeberang, ya, tempat Bani Israel menyeberang. Maka dengan segera Nabi Musa menuju bibir pantai, ya, dan tentu gerakan Nabi Musa itu juga dilihat oleh merentah, ya, yang tentu membuat tanda tanya mengapa Nabi Musa justru balik ke arah mereka, ya. Namun ketika sampai di bibir pantai mereka melihat Nabi Musa berhenti dan tiba-tiba mengangkat tongkatnya, kemudian menyeru nama Allah yang Maha Besar, ya. Kemudian dipukulkan lagi tongkatnya ke bibir pantai. Waktu saat itu menjelang pagi, ya.
Jadi sebenarnya cerita yang singkat ini cukup panjang ya. Karena waktu menjelang pagi. Jadi dari pagi ke pagi, sehari semalam peristiwanya itu. Jadi kitab Keluaran menjelaskan itu waktu saat itu ketika Nabi Musa memukulkan tongkat ke bibir pantai lagi menjelang pagi. Jadi peristiwanya sehari semalam ya. Mulai masuk bibir pantai sampai menyeberang bibir pantai seberangnya itu lumayan hampir sehari malam. Jadi cukup panjang ya. Jarak yang ditempuh cukup panjang. Mereka melihat kehebatan Allah itu sehari semalam ya. Jadi cukup panjang waktu untuk menyeberang itu. Ketika Nabi Musa setelah memukulkan tongkatnya di pinggir pantai, tiba-tiba terdengar suara gemuruh air. Gunungan air di kiri kanan itu tiba-tiba luruh ya. Tiba-tiba luruh turun lagi ya, menerjang Fir'aun dan bala tentaranya ya. Tentu mereka semua kaget ya. Semua kaget ya. Tiba-tiba air menerjang mereka. Air yang sangat besar yang tidak mungkin mereka tahan itu menerjang mereka. Ini adalah lukisan bagaimana paniknya ya, kereta Fir'aun ya, dan pembesarnya itu ya, kuda-kudanya tidak bisa bergerak, kemudian tiba-tiba diterjang air laut. Quran surat Yunus 90 sampai 91 menginformasikan akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya ditelan air laut, tenggelam semua. Ya. Ratusan ribu, ya, mungkin 200 ribu lebih bala tentara Fir'aun ini ditelan air laut. Pada saat semua telah ditelan air laut, Quran surat Yunus 90-91 itu 90-91 ini menginformasikan bahwa merentah yang masih sadar tiba-tiba timbul tenggelam di permukaan air. Dalam keadaan seperti itu kemudian Fir'aun berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel dan aku termasuk orang Muslim. Itu perkataan Fir'aun ya, yang ada dalam Quran surat Yunus 90-91. Namun perkataan ini sudah terlambat. Ya. Sudah tidak diterima lagi, ya, sudah tidak diterima lagi perkataan itu, dan Allah menjadikan Fir'aun dan bala tentara ini sebagai golongan orang yang berbuat kerusakan. Murka Allah menjadikan merentah para pembesarnya dan seluruh bala tentaranya dan sebagian besar harta benda rakyat Mesir yang diangkut sebagai perbekalan ditenggelamkan bersama-sama di laut. Fir'aun mati dalam keadaan tercela dan dijadikan contoh sebagai seorang pemimpin yang mengajak kaumnya jauh dari rahmat Allah dan mengajak ke neraka. Ya. Sedang, ini ada sedangnya. Sedang laknat Allah terus disusul di negerinya. Nanti ini ada penjelasan tersendiri penggalan kalimat sedang laknat Allah telah terus disusulkan di negerinya. Ini nanti ada ayat lanjutannya ya. Hanya lanjutannya tentang bagaimana Allah laknat Allah itu terus disusulkan di negerinya. Ya, peristiwa itu ya, tenggelamnya bala tentara Fir'aun dan menyeberangnya Bani Israel ini tentu masyarakat seluruh dunia sudah mengetahui kisahnya. Sudah mengetahui kisahnya. Yang perlu dirinci lebih jauh lagi adalah setelah itu apa yang terjadi di Mesir dan apa yang akan terjadi pada Bani Israel. Banyak ayat sebenarnya, tapi jarang sekali hal ini dijelaskan ya. Bagaimana keadaan Mesir setelah ditinggal Fir'aun dan bagaimana setelah Nabi Musa dan Nabi Harun
menyeberangkan Bani Israel dari Laut Merah gitu ya. Mesir tiba-tiba tinggal sepertiga penduduknya, tiba-tiba menjadi negeri yang sangat sepi, ya. Dan juga kehilangan harta bendanya dalam jumlah yang sangat besar. Tentu ini pukulan yang sangat besar bagi rakyat Mesir, ya, bagi negeri Mesir. Saya kira untuk kali ini cukup sekian. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana keadaan Mesir dan bagaimana Bani Israel setelah menyeberang. Banyak ayat sekali, ya, yang kisah sampai di sini belum sampai pada 50% kisah Nabi Musa. Terbanyak kisah Nabi Musa, Nabi Harun dan Bani Israel setelah pada saat itu adalah justru setelah berhasil dan setelah ditolong oleh Allah menyeberang laut, ya, dan menenggelamkan Fir'aun, ya. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat, bisa menambah wawasan kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.